pluggable gitu. Jadi bisa dilepas atau diganti dengan warna switch lain. Semua ini berbahan plastik, jadi bobotnya tuh ya nggak terlalu berat ya. Menariknya, nah, ada LED di sampingnya ini nih. Ingin memberikan peripheral gaming dengan harga yang terjangkau, namun kualitasnya Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Zaman sekarang tuh udah banyak banget ya keyboard mekanikal digunakan para gamer ya, bahkan mahasiswa, pekerja kantoran, di sekolahan gitu kan. Karena si mekanikal ini tuh selain enak dipakai ngetik, daya tahannya tuh ternyata lebih awet juga gitu kan. Ya udah banyak banget lah pilihan mekanikal ya, misalkan dari Logitech, dari Corsair, dari brand-brand ternama lainnya gitu kan. Namun yang jadi kendala adalah harganya yang tidak ramah di dompet gitu kan. Nah makanya dari itu si Gamen ya menyediakan peripheral gaming dengan harga yang terjangkau dan tetap bisa diandalkan. Nah gitu ya. Mulai dari headset, saya udah review juga ya. Ada mouse, ada aksesoris mobile, bahkan ada keyboardnya juga. Salah satunya yang terbaru ini dialah Gamen Titan 2 Mechanical. Keyboard ini tuh punya desain TKL ya, thin keyless, karena punya tombol hanya 87 saja. Menggunakan Blue Switch yang diklaim Gamen mampu bertahan hingga 50 kali juta klik. Karena kualitas A+ dari Outemu dan switch ini tuh pluggable, jadi bisa diganti dengan switch lain. Misalkan nih ganti ke warna merah, yang red, brown, atau black gitu kan, asalkan jenisnya ini serupa. Kalau misalkan cara ngelepasnya, di sini tuh sudah disediakan key puller ya di paket penjualannya. Jadi kalian bisa lepaskan secara sendiri. Ya memang sih agak keras ya saat cabut si switch-nya, tapi dengan sabar dan hati-hati tetap bisa dilepas juga. Keycap-nya ini tuh sudah double injektor, jadi nggak khawatir pudar. Huruf di atasnya ini ya nggak akan pudar lah, kecuali kalau misalkan bagian numbering ada beberapa logo yang di print di atas keycap-nya, sama kayak di bagian spasinya ada Born for Winner. Jadi ini tuh slogannya dari si Gamen. Nah, F1 sampai F12 ini juga bisa digunakan sebagai tombol multimedia. Dan semuanya ini anti-ghosting. Anti-ghosting tahu, jadi ditekan semua hurufnya ini bakalan muncul ke si layar. Anti-ghosting berguna kalau main game. Biasanya kan pijit tombol ASDW kalau game FPS untuk pergerakan ya. Kita pijit berbarengan dengan shift atau dengan kontrol gitu kan. Pergerakan si karakternya tuh ya tetap dapat perintahnya gitu. Jadi nggak terganggu kalau main game tuh ya tetap asik. Lanjut untuk body quality-nya, nah ini ya, semua ini berbahan plastik, jadi bobotnya tuh ya nggak terlalu berat ya, namun masih kerasa kokoh lah, agak padat-padat gitu ya. Terus di bawahnya ini, untungnya masih ada penyangga yang dibalut karet. Jadi untuk menahan gerakan-gerakan saat dipakai main game, ini tuh tetap diem. Nah gitu kalau misalkan ada karetnya ya. Karena pemain game FPS ini tuh suka greget kalau misalkan mainnya kalah gitu kan, suka greget. Jadi kalau misalnya ada penahan karetnya di sini ya, di bawah, jadi si keyboard tuh jadi ketahan tuh kan, diem gitu kan, malah mejanya yang goyang gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada karetnya, takutnya nanti goyang-goyang. Oh ya nih, untuk lampu LED-nya ini tuh rainbow ya, jadi satu baris, yang atasnya aja nih, yang satu baris ini warnanya biru, terus bawahnya ungu, sampai yang paling bawah ini warna LED-nya warna merah gitu. Jadi bukan RGB ya, rainbow gitu kan, tidak bisa disetting satu warna si keseluruhan si tombolnya ini. Tapi untungnya masih ada 17 mode LED yang bisa diganti dengan cara menekan tombol FN plus insert untuk mengganti mode-mode si LED-nya. Nah, menariknya, ada LED di sampingnya ini nih. Kanan kirinya sama ya. Nanti nyala juga nih keyboardnya ya. Ini lumayan menambah meriah warna si keyboardnya saat setup isi ruangan kita tuh gelap. Nanti kita akan gelapkan, kelihatan RGB-nya. Untuk LED notifikasi seperti caps lock, warnanya itu putih ya. Jadi terlihat matching lah gitu ya. Terus di bagian belakang ini ada logo T-Dagger X Gamen. Ini bisa jadi kolaborasi mereka ya, yang akhirnya membuat atau menghadirkan si Gamen Titan 2 ini. Nah, kalau misalkan dilihat dari font ini, yang diberikan ini tuh mirip dengan font pada keyboard T-Dagger.
Salah satunya ini yang terlihat jelas aja ya. Karena saya juga punya keyboard T-Dagger dan si fontnya ini tuh sama kayak gini. Ya mungkin itu salah satu kolaborasi antara si T-Dagger dan si Gamen. Oke, untuk bagian kabel ini mungkin sepanjang 2 meter tapi dibalutnya hanya dengan karet aja yang berujung USB 2.0. Aduh, sampai lupa ya, kita nggak tes suaranya ya, ciri khas si mechanical ini seperti apa, kita akan tes sekarang. Lanjut, dipakai main game, ini hampir sama ya seperti keyboard mechanical pada umumnya yang masih menggunakan Bluesweet. Main game-game FPS kalau udah terbiasa dengan TKL seperti ini, nggak lama lah untuk menyesuaikan tangan ke si keyboard ini. Tapi kalau yang biasa main game dengan full size, main game MMORPG, pastinya beda gitu. Karena tombol F1 dan F2-nya ini tuh agak berdekatan dengan ASDW gitu kan. Jadi ya harus menyesuaikan kalau misalnya kalian terbiasa dengan keyboard yang full size. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapat, si Gamen ini tuh ingin memberikan peripheral gaming dengan harga yang terjangkau, namun kualitasnya cukup bisa diandalkan. Apalagi harga saat promo diskon 11 sampai 15 Desember cuma 259 ribuan saja. Harga normalnya 350 ribuan loh. Nah, promo 12-12 gaming deal jangan sampai ketinggalan ya. Gamen berikan diskon up to 70%. Dan ada flash sale serba 12.000, tapi ini cuma tanggal 12-12 saja. Jadi kalian harus catat ya. Lalu ada tambahan juga diskon up to 15%. Dan kalian boleh cek sekarang, linknya saya simpan di deskripsi. Kapan lagi nih dapat keyboard mechanical yang harganya murmer? Bisa digunakan ganti switchnya, ada 17 mode LED, ukurannya TKL, jadi simple gitu kan ya. Ini udah cukup lah ya. Kalau kekurangannya sih ya ada aja sih. Menurut saya kayak kabelnya ini yang kerasa kurang kokoh, terus belum bisa setting RGB per tombol. Tapi kalau melihat harga yang ditawarkan, jadi balik lagi ke harga ya, ini udah lebih dari cukup murah gitu kan. Waktu yang pas kalau kalian mau upgrade ke keyboard mechanical. Ini pasti berasa beda lah dari membran ke mechanical. Rasanya tuh anjay banget. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Bisa digunakan sebagai tamu.